Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lilian Angelica, Muhammad Fauzan, Dila Rafida, Dwi Amanda, Grace Priya Maida, dan juga Cynthia Tira. Apa sih pengertian dari Myers-Briggs Type Indicator atau yang dikenal dengan MBTI? MBTI adalah psikotest yang dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. Psikotest ini dibentuk bertujuan untuk menjelaskan teori Gustav Jung yang dirasa susah untuk dimengerti dan digunakan. Tes MBTI ini juga merupakan tes kepribadian yang paling banyak dipakai di dunia sekarang ini. Selain itu, tes ini juga sering digunakan beberapa perusahaan untuk mengetahui kepribadian karyawan perusahaan agar dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi karyawan meningkat. Teori Myers-Briggs menyimpulkan bahwa setiap individu mempunyai 4 macam modus utama untuk beroperasi, yaitu yang pertama, aliran energi kita, mendefinisikan dari mana kita mendapat energi atau stimulus, apakah dari luar atau ekstrovert atau dalam introvert. Yang kedua, bagaimana cara kita menerima informasi, merujuk pada cara kita berinteraksi terhadap suatu informasi, apakah dengan kelima indera atau sensing atau dengan intuisi atau intuitif. Yang ketiga, bagaimana cara kita memutuskan sesuatu, merujuk pada cara bagaimana kita memilih sesuatu, apakah didasarkan oleh logika atau thinking, atau perasaan atau feeling. Keempat, gaya hidup sehari-hari adalah teori yang dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers yang sebelumnya tidak terdefinisikan oleh Carl Jung. Apakah kita lebih suka terorganisir, terencana, dan lebih terjadwal atau judging, atau lebih suka fleksibel, lebih nyaman, dan terbuka dengan lingkungan yang santai atau perceiving? Nah, selanjutnya kita akan membahas skala kecenderungan MBTI. Yang pertama, extraversion E, introversion I. Tipe ini erat kaitannya dengan pilihan dunia yang disukai oleh seseorang. Apakah seseorang lebih suka atas dunianya sendiri atau lebih terbuka akan kehidupan yang lain? Yang kedua, sensing atau S, intuition atau N. Tipe ini kaitannya dengan pemrosesan informasi yang didapat. Apakah seseorang lebih memilih untuk fokus pada informasi dasar yang didapat atau mengimplementasikan dan memberikan makna terlebih dahulu pada informasi yang didapat? Yang ketiga, thinking atau T, feeling atau F. Tipe ini erat kaitannya dengan keputusan yang diambil. Apakah seseorang lebih memilih untuk berpikiran logis atau memilih untuk melihat kondisi sekitar terlebih dahulu? Yang keempat, judgment atau J, perception atau P. Tipe ini erat kaitannya dengan fleksibilitas pola hidup pada saat seseorang menghadapi dunia luar. Apakah seseorang lebih memilih untuk memutuskan sesuatu atau bersifat terbuka atas informasi baru yang ada pada pilihan-pilihan yang ada. Nah, berikutnya kita akan membahas kombinasi MBTI. Dalam MBTI ada 16 tipe kepribadian seseorang. Yang pertama, INFP. INFP adalah seseorang yang idealis, teguh memegang prinsip, dan setia terutama pada orang-orang yang penting dalam hidupnya. Tipe kepribadian ini memiliki rasa yang ingin tahu, terbuka dengan berbagai kemungkinan. Ia adalah sosok yang fleksibel dan adaptif, kecuali pada prinsip yang dipegangnya. Yang kedua, INTJ. INTJ adalah orang-orang yang dapat dengan cepat memahami pola atau suatu peristiwa yang tengah terjadi, kemudian menyusun perspektif dalam jangka panjang. Mereka mandiri, terorganisir, serta memiliki standar kompetensi dan kinerja yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, INFJ. INFJ adalah si pencari makna. Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antara ide, bahkan hubungan sosial. Punya komitmen tinggi dalam bekerja. Tipe kepribadian ini ingin melayani orang-orang di sekitarnya sebaik mungkin. Yang keempat, ada INTP. Tipe kepribadian ini lebih tertarik dengan ide ketimbang interaksi sosial. Mereka adalah orang-orang yang teoritis dan abstrak, dengan terampil yang cerdas dan tenang.
Jika memiliki minat, mereka mampu fokus mendalami suatu masalah sampai menemukan solusi. Lalu ada ENTJ. Berkat pengetahuannya yang luas, ENTJ adalah pembaca keadaan yang baik. Ia peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien, bahkan mampu mengembangkan sistem guna mengatasi persoalan dalam organisasi. Tipe kepribadian MBTI ini tak segan memaksakan idenya. Selanjutnya ada ENTP. Sisi ekstrovert kepribadian ini menjadikannya sosok yang blak-blakan. Mereka tak ragu bila harus memecahkan masalah dengan cara-cara yang menantang, namun sekaligus strategis. Tipe ENTP menyukai kegiatan-kegiatan yang menarik dan mudah merasa jenuh dengan rutinitas. Selanjutnya ada ENFJ. ENFJ adalah sosok yang hangat, berempati tinggi, dan pendengar yang baik. Tipe kepribadian MBTI ini senang bergaul, suka memudahkan urusan, dan mendorong orang lain mencapai potensinya. Ia mampu menerima kritik dan pujian dengan baik. Selanjutnya ada ENFP. ENFP juga berkarakter hangat. Ia adalah sosok yang imajinatif dengan antusiasme tinggi. Kemampuannya dalam memahami pola dan hubungan suatu informasi dengan kejadian tertentu membuat ENFP percaya diri dalam melakukan sesuatu. Tipe kepribadian ini suportif, fleksibel, spontan, dan fasih berbicara. Selanjutnya ada ISFJ. ISFJ itu tenang, teliti, bertanggung jawab, berkomitmen, telaten, cermat, baik hati, loyal, dan juga perhatian. Sesuatu yang penting akan diingatnya secara spesifik. Kepribadian ini menyukai ketertiban tempat tinggal maupun tempat kerja. Selanjutnya ada ISFP. Kepribadian ini adalah sosok yang tenang, sensitif, dan juga baik hati. Mereka membutuhkan ruang sendiri, bekerja sesuai dengan waktunya sendiri, hadir dan menikmati masa kini. Mereka berkomitmen pada orang atau prinsip yang penting bagi dirinya. Karena tak menyukai perselisihan atau konflik, ISFP tak akan memaksakan pendapat atau prinsipnya. Selanjutnya, ISTJ. Orang yang berkepribadian ISTJ berkarakter tenang, serius, teliti, tekun, handal, realistis, praktis, dan juga logis. Orientasinya pada tanggung jawab dan fakta, mengedepankan logika saat memutuskan sesuatu. Ia menyukai pekerjaan dan kehidupan yang tertib dan teratur. Tak heran bila sosok ini loyal dan memegang teguh tradisi. Yang selanjutnya ada ISTP. Tipe kepribadian ini berkarakter toleran dan fleksibel. Ketenangannya dalam menganalisis membuatnya mampu bertindak cepat menemukan solusi. Berminat pada hubungan sebab akibat, ISTP dapat mengolah fakta secara efisien dan logis. Selanjutnya ada ESFJ. ESFJ adalah karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Mereka mampu memahami kebutuhan orang lain, berusaha memenuhinya. Kepribadian ini ingin dihargai sebagai pribadi dan atas apa yang telah dikerjakannya. Selanjutnya ada ESFP. Tipe kepribadian ini adalah sosok yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, spontan, mencintai kehidupan sendiri dan orang lain. Dia suka belajar dan bekerja sama dengan orang lain dengan pendekatan yang logis dan realistis. Kepribadian selanjutnya ada ESTJ. ESTJ adalah tipe yang praktis, realistis, berorientasi fakta, dan tegas. Ia tahu bagaimana mengatur pekerjaan secara efisien agar diperoleh hasil yang terbaik. Standar logika yang dimiliki ESTJ membantunya membuat keputusan dengan cepat hingga terkadang memaksakan rencananya. Tipe kepribadian yang terakhir ada ESTP. Tipe kepribadian ini adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin komunikasi yang aktif. Bagi ESTP, teori itu membosankan. Justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan sesuatu secara langsung. Nah, selanjutnya, teori tipe Myers-Briggs ini memiliki keunggulan dan kelemahannya loh.
Nah, kita akan bahas keunggulan terlebih dahulu. Yang pertama, dirancang untuk mengimplementasikan teori. Yang kedua, berdasarkan teori, ada dinamika hubungan yang khusus antar skala yang kemudian akan mengatur penjelasan tentang 16 tipe karakteristik kepribadian. Yang ketiga, deskripsi tipe-tipe ini dan teorinya sebenarnya dapat dijelaskan dalam kerangka perkembangan manusia seumur hidupnya. Yang keempat, skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia yaitu persepsi, judgment yang selalu ada di perilaku manusia, sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam hidup sehari-hari. Lalu selanjutnya, hasil dari Myers-Briggs Teori Indikator atau MBTI tidak bersifat menilai sehingga tidak ada yang baik dan juga yang buruk. Nah, lalu kelemahan dari teori Myers-Briggs ini yang pertama, teori Myers-Briggs ini kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Yang kedua, walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Yang ketiga, hasil dari tes MBTI bersifat statis, hanya berorientasi pada hasil dari tes MBTI. Nah, tes MBTI ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian seorang individu. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, memilih karir. Yang keempat, team building. Yang kelima, penyelesaian konflik. Yang keenam, memperbaiki komunikasi. Dan yang ketujuh, memahami orang lain. Lalu, adapun metode Myers-Briggs dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan untuk yang pertama dalam bidang bimbingan konseling. MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadian. Lalu yang kedua dalam bidang pengembangan diri. Dengan MBTI kita bisa memahami kelebihan atau strength diri kita sekaligus kelemahan atau weakness yang ada pada diri sendiri. Kita bisa lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Yang ketiga, dalam bidang memahami orang lain dengan lebih baik. MBTI membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku, jadi terimalah perbedaan yang ada. Baiklah, dari penjelasan mengenai teori MBTI dapat disimpulkan bahwa Myers-Briggs Type Indicator adalah instrumen kepribadian dengan berbagai aplikasi. Tipe ini dimanfaatkan dalam proses konseling karir. Di sisi lain, MBTI atau Myers-Briggs Teori Indikator sangat berguna dalam dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan kuliah sampai dengan profesi sampai pada pemilihan pekerjaan yang cocok dengan kepribadian. Dengan ini, kita dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih mengenal diri kita sendiri. Dengan MBTI, kita bisa memahami kelebihan atau strength diri kita sekaligus kelemahan atau weakness yang ada pada diri sendiri. Kita bisa lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Dan dengan MBTI membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Baiklah, selesai sudah penjelasan mengenai MBTI. Terima kasih.